Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Barirah Madeni, SKM MKes. Saat ini saya bertugas sebagai dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi D3 Kebidanan Aceh Tengah, dengan nomor induk dosen 3401017101. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proses belajar mengajar pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, yang terdiri dari 5 SKS, T, dan P. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada Prodi D3 Kebidanan Aceh Tengah. Adapun pencapaian mata kuliah ini adalah menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan kebidanan persalinan, perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan. Memberikan dan melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan dan persalinan normal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, neonatus, balita normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, balita normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Menguasai konsep teoritis tentang asuhan kebidanan, konsep dasar asuhan persalinan, penyulit dan komplikasi atau deteksi dini asuhan pada ibu bersalin dan rujukan kepada profesional lain yang relevan. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisa data dengan beragam metode yang sesuai baik yang belum maupun yang sudah baku. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan pelayanan kebidanan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat, serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Mampu melakukan asuhan menguasai konsep teoritis dan prosedur asuhan kebidanan, persalinan, perubahan fisiologis dan psikologis dalam persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan. Berikut berupa cuplikan proses belajar mengajar di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini materi mata kuliah persalinan dan maksudnya asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru. Iya, yang terdiri dari 5 SKS, P, dan P. Baik anak-anakku, materi hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yang kita pertemuan minggu kemarin. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Oke. Huruf A dari atas ya, nggak usah acak ya. Ya, Anissa hadir. Oh, kalau udah huruf kecut nih, Cut Meri Syamsi hadir. Cut Putri Saskia. Arana. Oke, Maulida. Alhamdulillah. Hadir semua ya? Ya, semua. Baik, terima kasih. Udah kita absen. Kita mulai materi tadi asuhan kebidanan persalinan skala 2. Yang kemarin kita materi adalah skala 1. Ada yang masih ingat skala 1? Apa itu skala 1? Oke, silakan Desi. Skala 1 yaitu skala pembukaan dari pembukaan 0 sampai 10 cm, Bu. Alhamdulillah, ya betul sekali. Oke, atau ada pendapat lain? Materi lain? Sama? Baik, kita mulai ya. Baik, itu kita rally minggu yang lalu. Sekarang kita masuk asuhan kebidanan persalinan skala 2.
ya. Nanti prakteknya akan kita sambung di laboratorium. Ini materi dulu ya anak-anak. Sambil nanti Ibu putarkan videonya ya. Baik. Nah, ya ini pengertiannya. Kala 2 persalinan adalah kala pengeluaran ya. Dimulai saat cervix telah membuka lengkap dan berlanjut hingga bayi lahir. Ini yang kita hari ini materinya. Kalau kala 1 tadi adalah dari mulai terasa kontraksi dari pembukaan sampai 10 cm. Iya. Batasan kala 2 ini dimulai ketika pembukaan cervix sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan kelahiran bayi. Ya, ini adalah kala pengeluaran. Ini materi kita hari ini. Baik ya, kita next lanjut. Ya, ini. Atau sebelumnya Ibu mau bertanya. Ada nggak ingat dalam persalinan itu berapa kala? Ada 4 kala. 4 kah? 4 kala. Yuk, kala 1? Silakan dari belakang. Kala 1? Kala 2? Oke. Yang lain, yuk. Kala 2 siapa? Silakan, Rana. Pengeluaran bayi di mana dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm dan berakhir hingga lahirnya bayi. Ya, terus? Kala 3? Silakan, Cut. Kala 3 merupakan kala pengeluaran plasenta, di mana kita melihat tanda-tanda pengeluaran plasenta, yaitu ada tali pusat memanjang, Iya. membunda, dan juga ada semburan darah. Semburan darah. Oke, kala 4? Silakan, Desi. Yaitu kala 4 merupakan kala pemantauan, di mana kita pantau kandung kemih ibu, kemudian pendarahan, tanda-tanda vital, yaitu laserasi. Oke, laserasi. Adanya pelukaan jalan? Iya, sip, bagus. Oke, kalau begitu kita mulai materi hari ini. Kala 1, 2, dan 3, dan 4. Ini kita kala 2. Ya, oke. Ya, ini. Nah, ini tadi benar yang disampaikan. Kala 1 adalah fase mulai dari kontraksi sampai dilatasi cervix lengkap 10 cm. Fase laten dan fase aktif. Apa yang dikatakan fase laten? Pembukaan dari 0 sampai 3. Kalau fase aktif mulai dari 4 sampai 10. Iya. Kalau sudah 4 cm, gimana kita letakkan ininya? Ya, kita letakkan pembukaan di dalam parto. Sip. Oke, lanjut. Kala 2 fase dari dilatasi cervix. Dilatasi maksudnya pembukaan, penipisan ya. Lengkap hingga bayi lahir. Fase aktif dan fase pasif. Ya. Kala 3 fase pengeluaran plasenta setelah janin lahir. Kala 4 fase setelah plasenta lahir hingga 2 jam postpartum. 1 jam pertama berapa menit sekali kita pantau? Setiap 15 menit sekali yang disampaikan oleh tadi Desi di belakang ya. Setiap apa yang dipantau? Tekanan darah, pengeluaran darah, kontraksi, ya itu kandung kemih, itu semua. Yang lengkapnya vital sign juga ya. Kala 4 fase setelah plasenta lahir hingga 2 jam 40 itu yang kita bahas tadi ya. Oke, next ini dia. Nah, tanda-tanda pasti kala 2 ya. Melalui pemeriksaan dalam yaitu PT vagina tosher. Pembukaan cervix telah lengkap, terlihatnya bagian kepala bayi melalui intrauterus vagina. Oke, bisa kita teli kembali atau ada yang sudah membaca tanda-tanda gejala kala 2? Silakan, Rana. Adanya doran, teknus, perjol, dan pulpa. Doran, teknus, perjol, buka. Dorongan, menyerang, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Dah. Itu semua? Oke, sip. Ya, ini dia. Ya. Oke, Ibu merasa ingin meneran, ya, perineum menonjol, begitu. Adanya tekanan pada sphincter anus, dia nanti menggembang. Nanti anus itu akan membulat dia. Ada dorongan begini. Jadi bulat
Iya. Jadi kalau dulu mungkin kita periksa dalam sebentar-sebentar, periksa. Sebentar-sebentar, nggak bisa. Sekarang setiap 4 jam sekali. Nanti kalau kita mau percepat, itu sudah ada tanda gejala kedua itu yang kita sebutkan tadi. Ya sudah nampak dia premium itu ada tekanan di premium itu udah menonjol. Ya, dan tampak kepala 5 sampai 6 baru kita siapkan alat ya, itu dia. Adanya pulpa vagina membuka, adanya tekanan pada sekitar anus yang Ibu bilang tadi, jumlah pengeluaran air ketuban meningkat. Begitu. Ya. Terus meningkatnya pengeluaran darah dan lendir. Lendir itu yang di mulut vagina kan ada tuh, itu namanya blood slim atau blood slough, liang lendir gitu. Kepala telah turun di dasar panggul, ibu kemungkinan ingin buang air besar. Ada sebagian kadang-kadang kalau anak pertama itu kadang-kadang ada perasaan misalnya mules, mau buang air besar nih, padahal belum. Nah, kalau dulu misalnya kita ini sebentar nah ibu periksa dalam. Itu apa menyebabkan infeksi. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya. Oke, adanya asuhan sayang ya, oke, batasan lama kala 2. Ini ada batasannya. Ya, itu kita melalui pantau nanti melalui partograf ya. Ya, 1 jam untuk primigrapida ya, 15 menit untuk multigrapida. Kala 2 yang berlangsung lebih dari jam pada 2 jam pada primigrapida atau 1 jam pada multigrapida dianggap sudah abnormal gitu. Yang kepala di pintu kan ada ngedan sebentar keluar masuk ya kita harus habis tindakan begitu. Kalau sudah tampak itu 15 menit. Kalau lama nanti apa terjadi? Aspeksia gitu. Ya, berarti ada indikasi. Itulah makanya kita harus menggunakan partograf. Ya, ya. Di sini adalah apa ini? Kompetensi bidan dalam asuhan selama proses persalinan dan kelahiran. Nah, ini dia. Apa yang kita lakukan kompetensi? Pemantauan ibu. Ibunya harus kita pantau. Bagaimana? Nah, ya kontraksinya bagaimana? Periksa dulu DJJ, nadi ibu setiap 30. Nanti di dalam partograf itu ada. Kalau nadi DDJ apa tandanya? Bulat. Ya kan? Kita titik bulat di dalam partograf itu, ya. Ya, terus normalnya berapa DDJ? 160. Ya, pantau frekuensi dan lama kontraksi setiap 30. Nanti kita arsir di dalam kotak-kotak partograf ya. Setiap 10 menit berapa kali dia kontraksi dan lamanya durasinya berapa lama. Begitu ya. Sangat kuat dengan durasi 60 sampai 70 detik, 2 sampai 3 menit sekali, sangat sakit dan akan berkurang bila meneran. Kontraksi mendorong kepala ke ruang panggul yang menimbulkan tekanan pada otot dasar panggul sehingga timbul refleks untuk meneran. Begitu. Memastikan kandung kemih kosong melalui bertanya kepada ibu secara langsung sekaligus dengan melakukan palpasi. Kadang-kadang kalau kita di simpisis itu penuh blas. Begitu. Ya, itu kita anjurkan ibunya untuk coba berkemih dulu. Ya, kalau bisa masih. Oke, kita lanjut. Nah, apalagi kita pantau ibunya. Nah, ada keluarganya, Bu, masih bisa minum nggak? Ya bisa. Ya, kita anjurkan untuk kebutuhan hidrasinya, minum boleh. Kalau mau masih makan boleh, silakan begitu. Habis itu periksa penurunan kepala bayi melalui pemeriksaan abdomen, pemeriksaan luar sehingga 30 menit dan pemeriksaan dalam setiap 4 jam ya. Nah, itu dia kita lihat bagaimana penurunan kepala hot, maksudnya hot 1, 2 dan 3 ya, dan upaya untuk meneran begitu. Jadi kalau belum kuat menerannya ya masih bisa miring ke kiri. Kenapa kita anjurkan miring ke kiri? Boleh ada yang tahu? Silakan. Yuk. Silakan, Desi. Agar kontraksi semakin baik dan pembukaannya semakin cepat. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan, Arana. Betul. Ada lagi? Kenapa? Satu lagi, karena pada saat his terjadi tekanan di pembuluh darah. Bila dia mereng ke kanan, akan mengurangi supply oksigen ke janin karena di dalam apa di sebelah kanan ada pembuluh kapa inferior yang mengangkut darah oksigen ke bayi sehingga dia terjadi nanti kita takutkan aspek. Iya, makanya kita anjurkan ke kiri seperti tadi ya dia bilang
mempercepat penurunan kepala, mempercepat pembukaan. Begitu. Jadi ibunya kira, Bu bisa nggak miring kanan? Udah sakit kali nih atau sebentar boleh. Nanti kita anjurkan lagi miring ke kiri sebaiknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya, next ya, kita lanjut ya. Oke, yang dilakukan ya dalam pimpinan meran apa? Dukungan moral kepada ibu yang akan melahirkan. Nah, kita anjurkan, Bu, ini kita mau akan mengedan. Siapa yang boleh dampingi ibu di dalam? Begitu. Suami. Saya mau suami saya, Bu. Silakan. Gitu. Kadang-kadang kan suaminya pangku di belakang boleh ya. Duduk kita supaya dia semangat. Ya, posisi meneran itu tadi bebas. Ya, memilih posisi yang mana mau melahirkan. Ada sebagian jongkok nyaman atau dia dikotomi begitu bebas ya cara bernapas di antara saat meneran nanti atau sakit yuk yuk kayak kepedasan misalnya di antara sela-sela untuk mengedan supaya masuk dan oksigen dan apa relaksasi ya. Oke selanjutnya apa batas waktu maksimum melakukan pimpinan primipara itu tadi 120 menit, multipara 60 menit. Nah, jika bayi belum lahir dalam batas waktu, segera lakukan rujukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, pemantauan janin saat bayi belum lahir. DDJ yang paling penting kita lakukan. Pemantauan setiap 30 menit sekali kondisinya. Ya, periksa kondisi. Ya, kaput. Kaput itu apa? Nih, yang ada penurunan kepala di puncak ini, apakah ada kaput ya seperti lunak bengkak itu yang saat bayi lahir nilai kondisi bayi 30 detik lahir bayi kita letakkan di atas perut ibu dan nilai ya kan nilai apakah bayi menangis bernapas dengan baik ya dengan warna kulit oke bagus lanjut selanjutnya ini asuhan sayangmu adalah asuhan yang menghargai budaya kepercayaan dan keinginan sang ibu itu dia maunya bagaimana jangan mau kita jangan sibuk kali ini nggak boleh. Nah, ibu mau bagaimana? Sayang, bagaimana sih? Karena pada saat melahirkan itu sangat sakit sekali, luar biasa. Nggak bisa dilukiskan itu. Nah, begitu ya. Oke, asuhan sayang ibu juga dengan memberikan asuhan yang aman berdasarkan temuan dan turut meningkatkan angka kelangsungannya. Kalau dia percaya, ya, dia nyaman, dia percaya diri dengan kasih sayang, persalinan itu akan berjalan dengan normal. Pada zaman dulu tidak ada pertolongan melahirkan sendiri juga boleh, ya kan? Yang dikatakan persalinan normal, ya itu dia. Oke, lanjut. Konsepnya ini, sayang ibu. Ya, menurut Pusdiknakes 2000 adalah asuhan aman berdasarkan evidence base dan ikut meningkatkan kelangsungan hidup, begitu. Asuhan sayang ibu memberikan rasa nyaman dan aman selama proses persalinan, menghargai kebiasaan budaya praktik, keagamaan. Kita suruh ucapkan, Bu, ayo lapaskan doa yang bisa, yang ingat, nggak mesti Bu ini baca doa, panik dia, apa yang ibu bisa, ayo ucapkan, begitu. Aduh, Allahu Akbar, ya Allah sakitnya Bu, tarik napas, gitu ya, oke. Dengan melibatkan ibu dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Kitanya biasanya suaminya ya, kan begitu ya, mengambil keputusan. Asuhan sayang ibu juga menghormati kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah dan tidak perlu intervensi tanpa adanya komplikasi. Itu maksudnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Oke, ya, tindakan persalinan pada ini ya. Persiapan melahirkan kepala bayi, jaga premium dengan cara menekan dengan menggunakan satu tangan yang dilapisi dengan kain kering. Nanti kita lihat videonya, ya. Nanti kita akan melindungi dengan apa namanya stener, ya, dengan menekan supaya kepala jangan fleksi, ya. Terus keluar dalam posisi defleksi bila perlu dilakukan episiotomi. Biasanya yang sering kita lakukan episiotomi pada saat anak pertama yang bayi besar sudah lama di pintu, sudah kelihatan rapuh premiumnya itu kita lakukan bagaimana? Kita masukkan 2 jari di atas itu dengan prinsip apa? Sayang ibu dan pencegahan infeksi. Ya, harus steril. Ya. Begitu. Ya. Ya. Terus periksa apakah ada lilitan tali pusat nanti. Kita masukkan tangan kita, apakah ada lilitan? Bila dia ketat, lakukan klim di antara keduanya, pemotongan. Bila dia longgar,
lepaskan. Oke ya. Ini adalah video kita persiapan persalinan. Ini sudah kala 2 ya. Lihat. Apa ini yang tadi? Doran, teknus, perjol, pulka. Ya, adanya dorongan meneran, terus tekanan pada anus, membuka. Ini pulpanya ya. Yang tadi premium menonjol itu yang di bawah ya. Oke, ini maksud Ibu. Nih, persiapan diri APD, masker, kacamata, sepatu bot, semua. Nah, persiapan alat dan kelengkapan diri ini ya. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Nah, ini lihat nih. Kita lakukan periksa dalam. Oke. Iya, kita masukkan lagi ini cairan, ini klorin. Habis periksa dalam ya, kita buka sarung tangan secara terbalik. Ya, kita pastikan kita ini partograf ini isi partograf. Nanti pembukaan sini nih berapa itu ya. Nah, menyiapkan ibu keluarga untuk menerang. Ini yang membuat dukungan moral didampingi oleh suaminya. Tanya mana suami? Boleh duduk di sini. Semaunya ibu mau bagaimana? Begitu. Ah ya, ini dia. Nah, ini diajarkan nih posisi. Oke. Ini rasa sayang tadi yang berikan supaya jangan dehidrasi. Nah, ini dia. Oke, asuhan sayang ibu tadi. Ya, ini suami supaya merasakan bagaimana sih sakitnya melahirkan itu. Nah, nyeri nak, luar biasa, luar biasa. Tapi itu adalah setiap wanita akan merasakannya setelah menikah. Ya, persiapan pertolongan kelahiran bayi. Nih tampak kepala 5 sampai 6 cm. Ini nih yang Ibu bilang nih Ini premium menonjol, pulka membuka. Letakkan kain di atas perut ibu ya untuk mengeringkan bayi. Terus letakkan kain segitiga di bawah bokong ibu. Pakai sarung tangannya. Apakah kalau kita sudah memakai sarung tangan kanan ini boleh memegang itu. Kalau enggak tadi harus dari dalamnya ya. Nah, lihat nih, oke. Nah, suara bedanya. Ini namanya menekan supaya jangan terjadi fleksi ya, supaya jangan ruptur di atasnya nih. Ini standar nih. Nah, tampak ayo Bu, misalnya, ayo tarik napas terus lahir. Ini lihat nih, ini prosesnya. Ya. Oke, nah. Iya, maju, tarik napas ya. Biasanya dia berhenti. Ya, kita harus ada jedanya. Ya, lihat Pak. Iya, sambung lagi Bu, iya panjang. Misalnya kita bilang ini namanya stenen supaya jangan terjadi ruptur di perineum ini. Nah, ini udah lahir kepala. Iya, sedikit lagi. Ya Bu, iya sudah tampak lihat itu. Iya. Sebutkan alhamdulillah. Pada supaya ibunya semangat. Alhamdulillah Bu, sudah lahir bayinya. Misalnya sesuai dengan tadi agama masing-masing. Lihat, tarik ke bawah. Dia tadi udah mengecek dulu apakah adanya lilitan, ya. Dia kalau pada saat teori itu kadang-kadang kita bilang begini, tapi waktu prakteknya tarik ke atas untuk melahirkan bahu sanggah. Ini sanggah, sanggah, susur. Ya, cekam, letakkan di atas perut ibu. Iya. Nah, kita sambil menilai dan mengeringkan apakah bayi menangis dengan kuat, warna kulit dan usaha bernapas. Ya Tuhan. Ini sebelumnya kan sudah ada pernah nggak nolong? Ya. Udah pernah kan? Udah mengeluarkan pasien misalnya udah kan juga? Bisa. Ini dia lihatnya. Nah, langsung kita klaim. Nah, berapa panjangnya dari pusat bayi ke arah ibu? 5 sampai 10 cm. Ya, kita potong lihat tuh. Iya. Nah, begitu. Letakkan, lihat tuh ibunya. Semangat kan dia kalau kita lihat, alhamdulillah. Langsung letakkan, kita ganti lagi kainnya supaya ya tidak terjadi hipotermia. Karena salah satu hipotermia adalah terkena dengan paparan di dingin. Ya, udara begitu ya. Oke, lihat nih bahagianya seorang ibunya nangis kuat. Ya. Oke, kita memastikan apakah ada janin kedua. Bila tidak, lakukan penyuntikan di paha sepertiga sias. Begitu. Untuk apa? MAK3, percepatan kelahiran pasien. Ya.
Nah, kita lihat tuh kan PTT, peregangan tali pusat terkendali. Do ini ha. Nah, lakukan dorso krania. Tarik ke bawah untuk melahirkan apa? Plasenta searah lantai. Lihat tuh. Nah, ya ke atas, ya. Nah, kalau di kita tuh kan kalau dalam teori pilin. Nah, boleh begini juga. Ya, sambil kita masase nih. Masase kita menilai apakah nanti ada robekan di jalan, lihat plasenta dulu apakah lengkapnya. Flizen. Flizen itu yang yang kita takut kalau itu tertinggal nanti terjadi perdarahan. Begitu. Lihat nih ya. Dia lengkap. Seorang bidan ya. Nah, masukkan ke dalam tempatnya. Ya, begitu. Jadi semua peralatannya harus kita siapkan dulu. Baru kita bersihkan ibunya. Nah, sambil kita apakah ada plasenta atau selaput ketuban yang masih tertinggal. Nih. Nah, terus kita kasah. Kita baru kita siapkan untuk pembersihan si ibu. Sambil kita masase. Kita cuci tangan kembali. Ya, di dalam larutan klorin. Ya, terus cuci di air TTT, lap kembali. Dan apa yang kita lakukan? Mengikat tali pusat. Nah, ini boleh seperti memakai umbilical, boleh memakai benang. Pada intinya harus steril supaya mencegah terjadinya infeksi. Nah, inilah dia. Beginilah kita dulu dilahirkan. Seorang ibu. Nah, jadi kita pun harus merasakan bagaimana sakit. Bukan berarti juga kita sakit. Bukan maksud saya. Beri dukungan moral. Ya Bu, memang sakit. Ibu harus semangat. Jangan juga kita bilang, memang sakit melahirkannya. Ya satu, biasa. Ya, sayang. Ya Kak, ya Bu, semangat Bu. Ya, memang sakit. Dengan rasa sakit yang kuat tuh semakin cepat persalinan. Beri dukungan. Nah, ini kita bersihkan, harus bersih. Bagaimana rasa sayang kita membersihkan? Jangan ada loh rasa di ibu itu bagus dengan enggak tekanan tangan kita ke situ, begitu. Ya, bagus enggaknya ada. Nah, kita ini harus diklorin semua nih. Nah, ya, ini semua ini adalah prosesan semua bersalin. Cuci tangan kembali. Begitu. Nah, ya. Kita tensi berapa tekanan darah tuh bayinya masih melakukan IM. Nah, berikan salap mata, tetes mata. Nah, itu dia. Ini apa? Neoka. Ya. Habinolnya kapan? Setelah 1 jam. Ya, dari pesawat. Kita timbang nih. Ini namanya antropometri. Timbang berat badan, ukur tinggi badan, diameter kepala, semua itu antropometri. Nah, lanjutkan kembali melakukan IMD. Nah, itu dia. Inilah proses melahirkan. Oke, dari semua proses persalinan ini, materi yang awal tadi PowerPoint sudah mewakili yang proses persalinan ini? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin bertanya? Pada saat impartu? Berarti apa yang paling penting adalah persiapan alat. Ya. Next, sebentar. Kembali. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran dari mata kuliah Asuhan Kebidanan dan Bayi Baru Lahir yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khusus pada mata kuliah Asuhan Kebidanan dan Bayi Baru Lahir. Program Studi D3 Kebidanan Aceh Tengah, Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan Kebidanan Program Studi D3 Kebidanan Aceh Tengah, Kaprodi, teman sejawat, dosen, mahasiswa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.